be okay. I'll be okay. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Sidang Jemaat yang terkasih, teman-teman sahabat adik-adik saya tersayang. Happy Sunday. Senang kita berjumpa kembali di tempat ini untuk beribadah bersama. Kita datang dengan satu hati, satu tujuan, yaitu memuji mengagungkan nama Tuhan dan menyiapkan hati kita untuk nanti diberi kekuatan lewat benih-benih firman Tuhan. Amin. Mau kita siapkan hati kita? Mari dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Kita agungkan nama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini adalah akhir dari bulan pertama di tahun 2025. Kita juga belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Musim berganti, waktu berlalu, tapi satu hal yang pasti dapat kita katakan, Tuhan tidak berubah. Dia adalah Tuhan yang sama, yang selalu siap untuk menolong kita. Amin. Mari saya minta semua bagi dulu. Kita siapkan hati. Kita percaya dan yakin dengan iman bahwa Tuhan selalu berada bersama kita, memberkati dan melindungi kita. Amin. Kami percaya Engkau akan selalu menolong kami. Amin. Kesempatan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan, Engkau pasti memberkati kami. Kami yakin Tuhan, Engkau pasti melindungi kami. Yes Lord. Burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, kami percaya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi Kamu tak akan terjatuh tanpa seizin. Amin. Kami yakin Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Yes, Lord. Selalu menjagaku. Dia menyenangkanmu dan peliharamu seumur hidup. Terima kasih. Amin. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti, tapi kasih-Mu tetap abadi Tuhan. Tuhan tetap abadi.
tanpa seizinku, dengan sungguh-sungguh katakan Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu. Dia menyertamu dan peliharamu seumur. Jangan lebih sungguh-sungguh lagi. Rasakan dengan penuh percaya. Dengan Tuhan kami katakan, Kau pasti menolong kami Tuhan. Yes Lord. Katakan dengan pasti bahwa Tuhan mengenyangkan kami. Dan peliharamu seumur hidup. Dia mengenyangkanmu dan peliharamu. Buka mulutmu, saudara. Nyatakan syukurmu atas kebaikan Tuhan. Yes, Lord. Kami lakukan Engkau, Yesus. Kami meninggikan namamu. Kami melangkah dengan iman di dalam pimpinan-Mu. Sebab kami percaya
iman kami mau katakan, Tuhan selalu menolongku. Yes. Selalu menjagaku. Selagi aku tanpa seizin Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Benar Tuhan, dengan iman kami katakan, Kau pasti menolong kami. Kau Allah yang sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau Allah yang sama, yang sanggup melakukan mujizat demi mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kau Allah yang sama yang mengizinkan kami memanggil Kau Abba ya Bapa. Karena itu kami yakin dengan iman, Bapa pasti memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah dalam kehidupan kami. Kami berani melangkah selanjutnya di tahun 2025 ini karena kami tahu Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Bapa. Berhadirat di tengah kami. Kami undang Roh-Mu menguasai kami, mengurapi kami pribadi lepas pribadi dengan urapan pujian yang dari surga Tuhan. Dengan hati yang benar-benar rindu untuk mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi tempat ini, urapi ruangan ini Tuhan, dan berhadiratlah di tengah-tengah kami. Dan kami percaya segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan yang mau mencoba kami, yang membuat kami tidak sanggup memuji dan memuliakan Tuhan, semua sudah dihancurkan dan dipatahkan oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami siap mulai ibadah ini dan kami habiskan ibadah di pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudaraku yang percaya, kita semua katakan amin. Kita mulai lembah Tuhan dong. Haleluya. Yes, glory. Kita tetap berdiri ya, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh syukur, dengan segala puji-pujian kita. Yes, glory. Haleluya.
Saya percaya, amin, kita semua sudah merasakan kuasa Tuhan. Dan hati kita sudah siap untuk ditaburi benih-benih firman Tuhan yang akan masuk ke dalam hati kita. Bukan cuma masuk, tapi dia akan bertumbuh di hati kita, menghasilkan buah-buah yang manis melalui sikap kehidupan kita dan perilaku kita. Amin. Mari kita tenangkan hati sejenak. Saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala. Mari kita akan tenangkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami rindu hati kami dipenuhi dengan hadir-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Bawa kami dekat di hati-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kemuliaan-Mu. Penuhi dalam kasih-Mu.
puja ini. Kita mohon kuasa Tuhan memenuhi hati kami. Yes, Jesus. Penuhi hatiku dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat Tuhan, lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Dalam hatimu ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Ku rasakan kasih-Mu dari karya kekudusan-Mu. Ku lihat kasih-Mu diam di hati-hatiku. Kami merasakan indahnya diam di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Ya Yesus, kita makasih kepadamu ya. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Ini persembahan syukur kami. Mari angkat tanganmu saudara, mari kita sembah Dia. Yes Lord. Lebih sungguh-sungguh lagi. Nyatakan itu saudaraku. Ku rasakan. Mari. Rasakan aliran kasih-Nya mengalir di dalam hatimu. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Terima kasih kepadamu. Yes Lord. Diam di hati-hatiku. Angkat tanganmu saudaraku. Agungkan Dia. Urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kita bersyukur dalam air dalam dosa. Haleluya.
Haleluya. Glory. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Yes, Lord. Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini Kau izinkan kami berhimpun berkumpul di tempat ini Tuhan. Seberapapun kami yang hadir Tuhan, kami merindukan haleluya hadirat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau saja Allah yang layak kami puji. Karena Engkau saja Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah Roh Kudus. Pujian sudah kami naikkan, kiranya Tuhan pujian ini boleh menguatkan kami, boleh menyenangkan hati-Mu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Demikian juga kami yang hadir Tuhan boleh diberikan haleluya kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Karena kami percaya dalam pujian ada kuasa yang sanggup menyembuhkan dan bahkan ada kuasa yang sanggup memulihkan dari setiap hati kami yang lemah. Terima kasih Tuhan atas pujian, atas waktu yang telah Kau berikan Tuhan. Dan kami percaya Engkau bersama kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau lawati gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada. Kiranya Tuhan Kau berkarya di mana seperti Engkau telah melawat kami Tuhan. Biarlah karya-Mu Kau kerjakan di sana. Terlebih bagi saudara-saudari kami yang saat ini mengalami bencana Tuhan. Baik kebakaran, tanah longsor, banjir. Haleluya Tuhan, Engkau berhadir Tuhan. Engkau adalah jawaban dari setiap pergumulan doa-doa umat-Mu Tuhan. Kau lawati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, tempat ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan kami percaya dikuduskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkaryalah, berfirmanlah pada pagi hari ini. Berikan kami telinga yang tangkas, hati yang terbuka untuk siap menampung kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan bahkan Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu itu bertumbuh dalam hati kami, berbuah dan bahkan buahnya dapat dirasakan manis oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Kau ambil alih Tuhan. Firman yang sudah hamba-Mu siapkan, hamba-Mu tidak punya apa-apa. Biarlah Engkau saja yang melengkapi Tuhan. Biarlah Engkau saja yang mengurapi dan berkarya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan siap mendengar firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Salam, selamat pagi. Silakan duduk Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang dikasih Tuhan. Izinkan saya menyapa selamat pagi buat kita, selamat menyongsong hari baru Imlek ya. Jadi lagi 4 hari, lagi 3 hari kita akan sama-sama merayakan tahun baru Imlek, tahun baru saudari-saudari kita, di mana umat Konghucu Chinese merayakan Imlek bersama-sama. Tapi kita juga sudah merasakan bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita diizinkan boleh beribadah bersama-sama. Amin. Salam. Nah, mungkin dari tengah-tengah kita ada saudara-saudari yang baru pertama ikut beribadah bersama kita. Kalau memberikan salam buat rekan-rekan kita yang ada di belakang, silakan. Jadi buat teman-teman sampaikan salam kita. Kita sambut, kita sama-sama datang kepada Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan ya. Kita sama-sama beribadah di tempat ini. Jadi minggu yang lalu kita dilayani oleh hambanya rekan saya. Jadi beliau adalah dosen, bukan dosen ya, jadi seorang motivator, seorang guru yang mengajar di Harga Internasional. Dari Bapak Pendeta Hengki Irawan yang sungguh luar biasa telah memberkati kita. Firman-Nya minggu lalu berbicara tentang kirbat ya. Jadi saya tidak mau mengulang, jadi sudah sangat jelas sekali firman-Nya disampaikan tentang kirbat, yaitu untuk menaruh anggur di tempat yang baru. Jadi kalau kita ingin mendapat berkat baru, kita harus mempersiapkan hati diri kita, kehidupan kita, tentunya dengan mental karakter yang baru. Amin. Oke, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini kita masih belum beranjak dari tema kita bulan
Januari hari baru, rahmat baru. Itu new day, new grace, jadi tahun rahmat Tuhan. Jadi tahun rahmat Tuhan, jadi firman-Nya dalam Ratapan 3 ayat 21 yang sudah kita baca. Tapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setiap Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Jadi puji Tuhan, kasih rahmat Tuhan tiada berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Jadi di tengah-tengah bahaya, di tengah-tengah keadaan apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi, ingat berkat Tuhan selalu baru. Ya, jangan nunggu kena musibah baru kita bertobat. Jangan nunggu bahaya, sudah mau meninggal, sudah mau tidak bisa ngapa-ngapain, kita baru datang kepada Tuhan. Itu sudah telat. Jadi hari baru, rahmat baru dalam artian setiap saat, setiap kesempatan itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi setiap saat, setiap menit, semasa kita masih bisa melihat matahari terbit, melihat, merasakan udara, kita merasakan makanan enak, itu adalah anugerah Tuhan. Ada rahmat Tuhan, rahmat baru dalam kehidupan kita. Hendaklah engkau senantiasa mengucap syukur karena kita diciptakan itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini saya tidak banyak berbicara, saya akan terima kasih sebelumnya untuk doa-doanya buat saya sama istri. Puji Tuhan saya sudah sehat, sudah pulih, sehat, istri saya juga sudah sehat, pulih kembali atas doa-doa dari teman-teman. Saya memang berjuang hampir 2 minggu ya, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita akan sama-sama pagi hari ini, tentunya sebelum mengakhiri bulan Januari, biasanya tahun baru kita punya resolusi baru, menggapai tujuan. Kalau anak-anak kecil, kalau datang ke sekolah, mau sekolah, pasti ditanyain apa cita-citanya, apa tujuan hidupnya. Ya, kalau kita tanya anak-anak kita, pasti semuanya akan menjawab, oh aku mau menjadi dokter, aku mau menjadi IT, aku menjadi YouTuber. Ya, kalau anak-anak kita ditanya sekarang pasti ada jawabannya. Tapi, nah sekarang pertanyaan itu balik buat kita. Apa kira-kira tujuan hidup kita masing-masing? Ya, siapa masih punya tujuan hidup atau ditulis di buku agendanya? Apa resolusinya? Apa tujuan hidup kita? Ya, mau bekerja, mau punya rumah, mau hidup diberkatin, mau jadi hamba Tuhan, jadi gembala. Dan saya rasa masing-masing kita punya tujuan. Dan saya berharap masing-masing kita yang hidup, yang masih diberkati Tuhan, yang masih diberi hidup, harus punya tujuan. Karena kalau kita hidup tanpa tujuan, makanya agak susah ya. Kalau kita hidup tanpa tujuan agak berat. Jadi mari kita akan berbicara tentang menggapai tujuan. Jadi tahun baru, rahmat baru, yaitu tentunya hari baru, rahmat baru, kita punya tujuan. Kita ingin menggapai tujuan yang kita sudah idam-idamkan. Kita rindu mencapai tujuan. Jadi kalau kita berjalan dari rumah, tujuan kita adalah pada pagi hari ini adalah beribadah di Infinity. Itu adalah tujuan. Demikian juga dalam hidup, jangan tidak punya tujuan. Mari kita akan baca dalam Filipi 3 ayat 14 sebagai ayat dasar, tolong Pak Anton. Ini Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, yang mana kita kenal dia seorang nabi, yang mana dulu dia adalah penganiaya jemaat. Dia membunuh orang-orang percaya, dan bahkan dia dengan surat kuasanya dia ingin menghancurkan semua nabi-nabi pada saat itu. Tetapi setelah Tuhan bikin dia bertobat, dia membelokkan tujuan hidupnya. Mari kita baca dalam Filipi 3 ayat 14. Filipi 3 ayat 14. Ya, Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. dan berlari-lari kepada tujuan, dia berusaha berlari-lari mengejar
kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu yaitu panggilan surgawi dari Allah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. dalam Kristus Yesus. Itu tujuan hidupnya Rasul Paulus yang sebelumnya adalah seorang penganiaya jemaat, tetapi setelah Tuhan bikin dia bertobat, setelah hidupnya diselamatkan, dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi itu panggilannya Paulus. Nah sekarang waktu penciptaan dunia, kita ingat juga Tuhan menciptakan langit dan bumi itu semua ada tujuan. Ya, jadi saya minta slide-nya. Jadi semua waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, jadi dia untuk punya tujuan yang mulia. Jadi tujuan hidup orang percaya, kalau kita klik, ya, sesuai dengan firman Tuhan, perhatikan. Allah menciptakan manusia untuk tujuan yang mulia. Minta tolong Mas Anton baca dalam Kejadian 1 ayat 27. Ingat ya, apa tujuan Allah menciptakan dunia dan menciptakan kita. Kejadian 1 ayat 27. Ya, Maka Allah menciptakan manusia itu maka Allah menciptakan manusia, saya dan Bapak Ibu diciptakan oleh Tuhan menurut gambarnya. menurut gambarnya. Jadi kita itu diciptakan segambar dengan rupa Allah. Dan amin. Kita diciptakan segambar serupa dengan rupa Allah. Ya, maka diciptakan manusia itu sesuai dengan gambar Allah. Terus Menurut gambar Allah diciptakannya dia. menurut gambar Allah diciptakannya kita. Jadi kita semua diciptakan oleh Allah itu masing-masing spesial. Dia punya tujuan yang mulia. Jadi masing-masing kita diciptakan adalah itu buatan yang terbaik daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga menurut gambar Allah diciptakannya kita. Terus Laki-laki dan perempuan laki-laki dan perempuan, ya, laki-laki dan perempuan, tidak ada transgender, tidak ada gays, tidak ada yang setengah laki-laki setengah perempuan, cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Terus diciptakannya mereka. dan diciptakannya mereka. Oke, lanjut ayat 28 Anton. Allah memberkati mereka Dan Allah memberkati dari semua ciptaan-ciptaan yang ada di dunia, baik itu binatang, bumi, langit, udara, tidak ada yang diberikan napas Allah, yaitu diberkati mereka. Terus Lalu Allah berfirman kepada mereka, ya, beranak cuculah ya, dan bertambah banyak, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi ya, dan taklukkanlah itu. dan taklukkanlah itu. Oke, terima kasih Pak Anton. Jadi tujuan kita diciptakan di dunia adalah untuk menaklukkan dunia. Jadi ada maksud mulia sehingga kita masing-masing diciptakan segambar serupa dengan Allah. Jadi Allah menciptakan manusia untuk tujuan yang mulia. Amin. Maka jangan pernah sia-siakan hidup yang kita hidupi saat ini. Jangan pernah sia-siakan kehidupan kita. Jadi setiap orang dilahirkan memiliki tujuan. Ya, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak ada tujuan di dalam hidupnya. Jadi Tuhan melahirkan kita, Tuhan mengizinkan kita lahir ke dunia. Itu ada maksud tujuan Tuhan. Masing-masing ada maksud tujuan Tuhan. Jadi kalau hari ini mungkin Bapak Ibu dengar, puji Tuhan Amerika sekarang sudah memilih presiden baru, Trump. Jadi Presiden Trump mengambil kebijakan betul-betul ekstrem kebijakannya. Mulai saat ini dia tidak mengakui gender yang selain daripada laki-laki dan perempuan. Ya, itu saja yang dia itu. Terus kekristenan dibalikkan ke hakikatnya. Itu luar biasa. Tapi puji Tuhan,
Mungkin Bapak Ibu dengar kejadian kebakaran di California, di LA, bagaimana kebakaran itu begitu membawa dampak yang luar biasa, dan bahkan sekarang agak luas lagi kebakaran itu. Dan ada banyak berita yang saya dengar, banyak anak-anak SMA, anak-anak remaja sekarang menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh di negara Amerika. Mereka mau menerima Tuhan Yesus setelah segala yang dia punya habis. Dia harta, kekayaan, kendaraan, kehormatan sudah ludes, sudah habis dimakan oleh si jago merah. Mereka sekarang banyak penginjil-penginjil datang ke kota itu menyerukan nama Tuhan Yesus, dan banyak orang bertobat mencari Tuhan. Tambah dengan terpilihnya Trump sekarang, jadi ada kegerakan baru, mudah-mudahan ada kegerakan baru terjadi di negara Amerika. Negara tersebut yang melenaskan negaranya itu dengan Alkitab. Ya, kalau di Indonesia kita melenaskan negara kita dengan Pancasila, kalau di sana betul-betul Alkitab. Dan sekarang, mohon maaf, orang-orang yang transgender sana mau melarikan diri dari Amerika. Karena mereka sudah tidak diakui lagi di Amerika. Mungkin dia lari ke Thailand. Thailand sekarang semakin masif. Jadi perempuan sama perempuan menikah, laki-laki sama laki-laki, dan itu diakui di Thailand. Di Indonesia masih kita mengakui laki-laki dan perempuan, tapi banyak kehidupan yang tidak benar di Indonesia. Tapi satu hal, masing-masing kita diciptakan adalah punya tujuan masing-masing. Jadi tujuan kehidupan kita sebagaimana dirancang Allah adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita diciptakan oleh Tuhan itu punya tujuan yang mulia dalam kehidupan kita. Dan saya pagi hari ini mau membahas tentang apa tujuan Allah menciptakan kita. Saya tahu masing-masing kita punya resolusi tahun 2025. Siapa yang punya resolusi tahun 2025 mau ngapain? Saya ingat waktu saya kerja di Four Seasons, setiap tahun saya harus berubah resolusi saya. Pertama, waktu saya diterima di Four Seasons tahun 1992, saya diterima menjadi captain di restoran di Ibrum Dining. Menjadi captain, waktu saya menjadi captain, jabatan karir yang saya idam-idamkan itu cuma sebatas puji Tuhan, kalau seandainya Tuhan berkenan, sekali waktu saya rindu menjadi asisten restoran manager. Itu cita-cita saya. Saya ingat cita-cita itu karena saya sadar saya tidak tamatan sekolah yang baik, tetapi saya berusaha memberikan yang terbaik, sehingga saya menaruh harapan saya menjadi seorang asisten manager. Dan puji Tuhan, tidak sampai setahun setelah Four Seasons buka, saya diangkat menjadi captain, dan setelah captain saya diangkat menjadi asisten manager. Itu tujuan hidup saya, dan begitu seterusnya. Dan kewajiban, tidak tahu ya teman-teman di sini, kalau seandainya teman-teman kerja, itu wajib punya goal. Ya, ada goal atau tujuan yang harus kita tetapkan. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang nulis goalnya ada di Alkitab. Kalau sekarang sudah semua HP teknologinya, nggak tahu di mana Anda, Bapak, Ibu, adik-adik semua menulis tujuan hidupnya. Jadi kalau kita tuliskan tujuan hidupnya, hidup kita harus hidupi itu. Kita harus kerjakan itu, hidupi. Nah, di atas tujuan kita masing-masing ada tujuan mulia di dalam hidup kita. Jadi kita harus berjuang berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Masing-masing kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, kita harus berlari-lari untuk mencapai panggilan surgawi, yaitu panggilan surgawi dari Allah Yesus Kristus.
Jadi mari perhatikan tujuan kehidupan kita sebagaimana dirancang Allah. Tadi di dalam Kejadian, waktu kita diciptakan segambar dengan Allah. Mari kita perhatikan tujuan hidup kita. Next. Jadi tujuan kehidupan kita sebagaimana rancangan Allah dalam Kejadian yang pertama ayat 27. Yang pertama adalah memuliakan Allah dan menikmati persekutuan dengannya. Ya, di samping cita-cita pribadi kita, tujuan hidup kita masing-masing, kita sebagai ciptaan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ada tujuan mulia daripada Tuhan. Ya, tujuannya itu adalah memuliakan Allah dan menikmati persekutuan dengannya. Baca dalam Lukas 10 ayat 27. Jadi, yang pertama tujuan kehidupan kita sebagai rancangan Allah adalah memuliakan dan hidup bersekutu dengannya. Lukas 10 ayat 27. Ya. Jawab orang itu, Ya. kasihilah Tuhan Allahmu Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu ya, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu ya, dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. seperti dirimu sendiri. Makasih Mas Anton. Jadi ingat, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, wajib hukumnya buat kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi, oleh kiri kanannya bilang mengasihi sesama. Ya, jadi wajib hukumnya kita kalau diberkati Tuhan, kita wajib hukumnya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jangan bilang kita mengasihi Tuhan tapi datang beribadah 2 bulan sekali. Kita bilang mengasihi Tuhan, oh aku benar-benar kok mengasihi Tuhan, diajak doa, tarsok, ya, banyak sekali alasannya. Ada janji doaku. Gimana kita bisa percaya kalau kita bisa bilang mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mau beribadah? Tapi ingat, ada dua. Jadi kita mengasihi Tuhan yang tidak kita kelihatan. Kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kita juga mengasihi sesama yang kita kelihatan. Jadi kalau kita hidupnya rukun, bareng, baik di dalam rumah tangga, dengan sahabat, dengan dengan saudara-saudara yang lain di tempat-tempat lain, kita mengasihi dia, maka tidak bisa disangkal kalau kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya sama-sama itu rukun, mengasihi istrinya dengan baik, dan tidak mesti musuhan dengan suami sama istri. Jadi kita mengasihi Tuhan dan memuliakan Allah. Ya, jadi tujuan hidup manusia, jadi tujuan kehidupan kita sebagaimana rancangan Allah adalah memuliakan Allah dengan cara mengasihi sesama dan memuliakan namanya. Nah sekarang bagaimana kita bisa memuliakan Allah? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa memuliakan Allah? Kita bisa memuliakan Allah dengan berbuat baik. Ya, kita bisa memuliakan Allah dengan berlaku baik, berbuat baik, dengan perbuatan baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi cara kita memuliakan Tuhan yang pertama adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalau orang yang berbuat baik, kemanapun mereka akan menjadi terang Kristus. Dia tidak akan merasa takut, karena demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi apa perkataannya kita di depan sama di belakang sama. Tidak ada agenda yang tersembunyi. Jadi itu salah satu cara untuk memuliakan Allah dengan berbuat baik. Itu yang kedua, bagaimana cara memuliakan Tuhan?
Dengan bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dengan apa? Pertama, berbuat baik. Kedua, kita bisa memuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Tubuhmu adalah baik. Tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Mari kita baca dalam 1 Korintus. Cari tolong 1 Korintus 6. Jadi kita bisa memuliakan Tuhan dengan berbuat baik. Yang kedua, kita bisa memuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Jadi tubuhmu adalah baik Roh Kudus, baik Tuhan. Jadi kita harus merawat tubuh kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Ya, Atau tidak tahukah kamu ya, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, Ya, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Terus, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, dan kamu bukan milik kamu sendiri. Bahwa hidup yang kita hidupi ini adalah ada tujuan Allah. Jadi hidup badan rohani ini bukan milik kita sendiri. Itu ada unsur daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Terus, ayat 20. ya, Sebab kamu telah dibeli sebab kamu telah dibeli. dan harganya telah lunas dibayar. Ya, terus, Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Makasih Mas Anton. Jadi yang cara pertama kita memuliakan Tuhan dengan berlaku baik, berbuat baik. Yang kedua adalah muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Dalam artian tubuh yang kita hidupi saat ini, tubuh yang kita ada, tangan, kaki, mata, itu harus dirawat, dipelihara dengan baik. Jangan banyak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi tubuh kita harus dirawat. Makanya itu tubuh kita adalah bagian daripada Roh Kudus. Itu adalah cara kita memuliakan Tuhan yang kedua. Dan cara yang ketiga adalah memelihara Tuhan yang ketiga, tubuh dengan berbuat baik. Yang ketiga adalah ucapan bibir. Dan kita bisa memuliakan Tuhan dengan ucapan bibir kita, dengan perkataan kita. Di dalam Ibrani 13 ayat 15 berkata, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Ya, dalam Ibrani 13 ayat 15 bahwa ucapan perkataan kita itu harus senantiasa ucapan yang memberkati. Amin. Ucapan bibir kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Makanya perkataan seorang percaya jangan sampai sembarangan kita ngomong. Karena ucapan dari bibir kita itu adalah bisa memuliakan Allah. Jadi ucapan bibir kita adalah ucapan yang senantiasa mengucap syukur, yang memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan kita sembarangan ngomong dengan bibir kita. Jangan sembarangan kita menyakiti orang dengan perkataan-perkataan kita. Jangan mengumpat, jangan perkatakan kata-kata negatif apalagi buat anak-anak kita. Kata-kata negatif buat pasangan kita. Ucapkanlah kata-kata berkat yang membangun, yang positif, yang memuliakan nama Tuhan. Karena demikianlah hendaknya ucapan bibir kita adalah senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakannya. Itu cara yang ketiga. Pertama, cara memuliakan Tuhan kita berbuat baik. Yang kedua, dengan terang, dimanapun kita terang, dengan berbuat baik. Yang kedua adalah memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, merawat tubuh kita. Jangan tidak pernah mandi, ya. Jadi harus dirawat pakai sabun, gosok gigi. Ya, kita harus merawat tubuh, itu caranya kita memuliakan Tuhan. Udah itu ucapan bibir kita. Jadi perkataan-perkataan kita juga
harus ucapan-ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Dan yang keempat, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan adalah dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama, dengan hartamu. Jadi kita punya harta itu karena anugerah daripada Tuhan. Makanya kalau kita diberkatin sepeda motor, rawatlah motor itu dengan baik. Itu hal-hal simpel. Dengan harta, kalau umpamanya kita diberkatin tabungan, ya tetaplah menabung dengan baik dan benar. Sisihkan mana yang menjadi milik Tuhan, mana yang menjadi milik kita. Itu adalah caranya kita yang tepat. Jadi memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik, dengan tubuh, dengan ucapan bibir, dan dengan hartamu. Nah sekarang tujuan rancangan Allah kenapa menciptakan kita sebagai manusia. Yang kedua adalah berhubungan baik dengan sesama. Sekali lagi saya bilang tadi, kita sama-sama baca di dalam Lukas, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama. Jadi tujuan yang kedua, sebagaimana dirancang Allah, kita menciptakan manusia pada mulanya untuk memuliakan Dia. Dan yang kedua adalah berhubungan baik dengan sesama. Kita akan baca dalam Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Saya ulangi. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik itu bukan cuma sekali, bukan cuma hari ini, tapi setiap hari. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Terus, Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Karena perbuatan baik itu pasti akan dapat upahnya. jika kita Ada pahalanya. Jika kita tidak akan menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Terus ayat 10. Ayat 10. Ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, Ya. marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik kepada semua orang, terutama orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ada musuh di tengah-tengah kita. Kita ribut sama saudara-saudari kita, atau perbuatan kita tidak tulus. Ya. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita adalah pertama memuliakan Dia, yang kedua adalah berhubungan baik dengan sesama. Jadi bagaimana kita bisa bilang beribadah kepada Tuhan tapi hubungan kita sama-sama tidak baik? Maka penting di sini, kalau seandainya ada persatuan, pertingkaian, ada selesaikan dengan baik-baik. Minta ampun, minta maaf. Karena kalau kita masih menyimpan dendam, menyimpan kebaikan, sama dengan kita memasuki tahun baru tahun 2025 itu membawa kirbat yang lama. Kita tidak bisa menaruh anggur yang baru di dalam kirbat yang lama, karena kirbat yang lama itu akan koyak. Hidupmu akan terus-terusan menderita. Jadi jangan suka simpan kebaikan, jangan suka dendam, lepaskan pengampunan. Jadi berhubungan baik dengan sesama. Dalam 3 Yohanes juga bertulis, saudaraku yang kekasih, ya, kalau saya bacakan 3 Yohanes 1 ayat 11, B berkata, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat. Ya, walaupun saudara-saudari kita mengajak, teman-teman kita mengajak berbuat jahat, ngomongin orang, gosip yang tidak benar, janganlah meniru yang jahat. Firman itu sangat jelas berkata, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, dia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, dia tidak pernah melihat Allah. Itu sangat jelas konteksnya di sini dalam 3 Yohanes 11 ayat B. Jadi kita harus jangan meniru yang jahat, melainkan kita meniru hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Jadi kita berkata-kata dengan baik kepada orang-orang di sekitar kita.
Nah sekarang tujuan Tuhan menciptakan kita yang ketiga adalah bekerja dan berusaha. Bekerja dan berusaha. Jadi PPT-nya tampil nggak tampil di YouTube-nya tuh. Jadi bekerja dan berusaha. Jadi semasa kita hidup, kalau kita ingin rindu dapat merasakan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus bekerja. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak bisa makan. Karena firman juga mengatakan, kalau engkau tidak mau bekerja, janganlah engkau makan. Jadi tujuan yang pertama memuliakan Tuhan, yang kedua kita harus berbuat baik dengan sesama, yang ketiga kita harus bekerja dan berusaha. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, contoh. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Oke. Jadi segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi kalau kita semasa hidup, kalau kita menikmati berkat-berkat Tuhan, jadi kita harus bekerja. Jadi anak-anak muda, jangan bermalas-malasan. Kita harus bekerja. Karena segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu sungguh-sungguh, sekuat tenaga. Jangan baru dikasih suruh kerja sedikit sudah mengeluh. Terus terang survei tadi malam, saya udah beberapa kali baca bagaimana perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan generasi Z. Generasi Z itu akhirnya tahun berapa? Berapa yang generasi Z? Saya lupa tahunnya. Dayan, generasi Z tahun berapa? Benanya? Ya, Benanya ini generasi Z ya. Ya, jadi banyak sekali di Indonesia. Saya tidak berbicara di luar negeri ya. Yang berbicara di Indonesia, sepanjang tahun 2024 banyak generasi Z yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan. Karena mereka tidak mau bekerja sama, dia tidak mau bekerja sama, dan dia tidak mau mendengar aturan daripada perusahaan. Dan yang ketiga alasannya motivasinya nol. Motivasinya nol. Banyak perusahaan-perusahaan besar sekarang tidak mau mempekerjakan generasi Z. Generasi Z dikasih tantangan sedikit, dia udah langsung down, langsung lemah. Makanya sekarang hati-hati buat teman-teman generasi Z atau generasi milenial dan generasi Alpha selanjutnya. Kalau kalian tidak bekerja, tidak mau belajar, tidak mau berusaha, apalagi berusaha belajar mempelajari teknologi yang terbaru sekarang, AI itu, kalian tambah dilindas. Karena AI itu nanti bukan menjadi ancaman, tetapi itu akan menjadi dasar pengetahuan. Waktu saya kerja di Precision, pertama saya tidak punya kemampuan komputer, saya punya kemampuan bahasa Inggris sedikit-sedikit saja. Tapi waktu itu masih diterima, tahun 92. Kalau sekarang kita ngelamar kerjaan, apa yang tanya? Sekolahnya minimal diploma mungkin, masih keterima ya, D2, D3. Udah itu terus bisa bahasa Inggris. Akan lebih bagus kalau dia bisa ditambah salah satu bahasa asing, Chinese, Jepang, atau bahasa Prancis. Pertama udah tamatan
D2, bisa bahasa Inggris, tambahan bahasa. Dan itu yang ketiga, harus bisa komputer. Kalau umpamanya sekarang anak-anak sekarang tidak bisa komputer, tidak bisa keterima di dunia kerja. Kalau dunia buruh bisa. Buruh apa? Mikul beras, ngangkat batu, itu tidak perlu pakai komputer. Tapi anak-anak generasi Z disuruh jangankan mikul beras, suruh ngangkat galon aja entar sok. Ya, untuk masukin galonnya dari rumah untuk masuk ke dalam susahnya minta ampun. Ya, Mbak Lili bilang 3 minggu baru dikerjain ini. Ya. Nah itu tamatan sekarang dia minimal D3, bisa bahasa Inggris, bisa komputer. Komputer yang dicari, kalau zamannya saya mungkin waktu saya sudah jadi assistant manager, saya bisa komputer cuma 2 aja. Microsoft Word sama Excel. Microsoft Word sama Excel. Nah sekarang itu berkembang. Microsoft Word sudah enggak jadi dasar, tapi harus bisa kita. Excel harus bisa kan untuk hitung-hitungan. Ditambah dengan AI, jadi artificial intelligence, intelijensi buatan. Karena AI itu, mohon maaf, itu sudah bisa mengerjakan banyak kerjaan. Sehingga semua kerjaan admin zaman-zaman sekarang itu udah bakalan hilang. Kalau dulu kerjanya apa? Di camat jadi apa? Admin. Masukin data. Mas Anton, namanya Anton Andreas Norno, tanggal berapa lahir di Kedek itu. Sekarang kalau seandainya Bapak Ibu, adik-adik datang ke kelurahan masih disuruh ngisi itu namanya udah masih jadul ya. Kalau Bapak Ibu sekarang datang, jangankan ke berobat ya. Saya sama istri berobat Komsa Medik. Waktu saya masuk Komsa Medik BPJS, nama saya dicari nomor apa namanya? Nomor BPJS, pas waktu nomor BPJS masuk, oh Pak, makasih. Nggak sampai 5 menit kok datanya sudah ada. Itu kecanggihan teknologi AI namanya. Jadi AI itu langsung memerintahkan mesin komputer itu kirim WhatsApp. Dia kirim WhatsApp. Waktu saya nunggu antre mau di konsul sama dokter, saya sudah dapat WhatsApp. Jadi terima kasih udah datang ke Medik. Padahal yang daftar istri saya ada. Itu canggihnya. Jadi admin zaman-zaman sekarang udah ada perlu dia. Tapi hati-hati juga, jangan sembarangan kita share admin kita kalau ada bank account. Kalau sekarang ada datang ke lurah atau camat minta fotokopi KTP itu sudah tidak boleh seharusnya. Ya, kalau ada yang mintain, apalagi dimintain kakak, dimintain fotokopi KTP, itu udah. Karena itu data-data sudah mulai dipersatukan. Jadi kita harus bekerja, berusaha, kita harus mengikuti zaman. AI itu zaman admin, pekerja yang jadi tukang pos tidak ada. Yang jadi ngecek-ngecek meteran listrik tidak ada. Yang ngecek-ngecek meteran air itu nantinya tidak ada. Akan hilang semua. Pekerjaan-pekerjaan itu. Teller bank juga tidak akan ada nanti. Dengan kecanggihan teknologi. Dan bahkan saat ini di Amerika sama di Cina sudah ada mobil taksi yang jalan tanpa supir. Di Cina lagi dikembangkan kemarin teknologi restoran itu dia masak. AI itu digerakkan tangan-tangan robotnya, dia bisa masak sendiri. Dan pelabuhan yang terbesar di Cina, pelabuhan kargo yang angkut kontainer 20 feet kalau kita jalan di bypass itu tidak ada supirnya. Itu digerakkan oleh tenaga AI, robot-robot itu memindahkan.
oh ini kontainer bakalan larinya ke Meksiko, oh ini ke Amerika, ini ke Jepang. Itu sudah diidentifikasi oleh kecanggihan teknologi. Makanya kalau saat ini Anda malas, tidak bekerja, berusaha, siap-siap akan dilindas oleh zaman. Karena apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Kalau seandainya saat ini engkau bekerja, bekerjalah sungguh-sungguh, bertanggung jawab. Jadi seperti untuk Tuhan, kita mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Karena dalam Amsal, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan rajin menjadikan kaya. Jadi kalau kita hidup, makanya dalam Kejadian 1 ayat 28, taklukkanlah bumi, kan gitu ya Mas Anton, taklukkanlah bumi. Ya, sekali lagi baca Mas Anton. Tapi itu untuk berkuasa atas bumi. Selain bekerja, yang terakhir adalah berkuasa atas bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 28 berkata, Kejadian 1 ayat 28. ya, Allah memberkati mereka. ya, Lalu Allah berfirman kepada mereka, ya, beranak cuculah dan bertambah banyak, ya, penuhilah bumi penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara ya, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. ya. Jadi kita harus menaklukkan. Saat ini Bapak, masing-masing kita punya talenta masing-masing. Ya, tidak semua ingin jadi gembala. Kalau semua jadi gembala, siapa mau jadi jemaat? Tidak ada ya. Tidak ada semua yang bisa jadi pemimpin pujian. Kalau jadi pemimpin pujian, jadi pemimpin pujian yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau sebagai seorang karyawan, jadilah karyawan yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Kita harus menaklukkan, mengembangkan itu. Sehingga maksud Tuhan menciptakan kita adalah berkuasa atas bumi, memuliakan Dia, melakukan perbuatan baik, bekerja, dan menaklukkan bumi. Ini artinya kita harus mengeksplor kapasitas kita. Eksplor kapasitas kita, karena apapun yang diciptakan di bumi ini baik adanya. Sehingga kita diberikan untuk kemampuan untuk menguasai ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, segala binatang yang merayap di bumi. Itu maksudnya Tuhan menciptakan kita. Jadi ada tujuan, yaitu untuk menguasai bumi. Maka jangan malas-malasan kita harus bekerja, dan yang terakhir itulah berkuasa atas bumi. Jadi memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi kalau sudah cukup umurnya, kita juga harus mencari pasangan hidup di dalam kehidupan kita, karena itu juga mempermuliakan Tuhan. Jadi seperti Paulus, tujuan hidupnya adalah memperoleh panggilan surgawi. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Masing-masing kita punya resolusi masing-masing. Saya rindu, saya pribadi bersama istri, semasa Tuhan kasih waktu, saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Tantangan boleh ada, tetapi saya percaya Tuhan yang memberikan kekuatan untuk menghadapi semua tantangan. Jangan sampai kita setelah hancur baru kita ingat beribadah, baru kita ingat Tuhan. Setelah kita tidak ada apa-apanya baru kita ingat Tuhan. Zaman-zaman ini banyak sekali logika yang tidak masuk akal yang beredar. Memang kelihatan di framing, kelihatan itu masuk akal, tetapi hati-hati. Mari tujuan penciptaan Tuhan dalam kehidupan kita adalah untuk memuliakan Tuhan, berbuat baik, mengasihi sesama, kita bekerja dan menaklukkan bumi. Demikian juga sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, saya balik kutip ayatnya Paulus dalam Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Ya, Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. dan kuasa kebangkitannya. Ini Paulus sendiri berkata untuk jemaat Filipi, dia berkata, yang ku kehendaki, yang menjadi keinginanku, kerinduanku, cita-citaku ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Terus dan persekutuan dalam penderitaannya, ya,
di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, dia mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidupku adalah untuk memuliakan Tuhan dan membangun persekutuan yang intim dengan Sang Pencipta Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi sesama. Jadi selain menggapai apa yang kita cita-citakan, ada tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oke, jadi ingat, kita diciptakanlah untuk maksud yang mulia daripada Tuhan. Tuhan rindu hidup kita senantiasa menjadi berkat dimanapun kita ada. Kita harus berubah, harus buang segala karakter-karakter buruk di dalam kehidupan kita. Kita harus buang segala karakter-karakter yang tidak baik dalam kehidupan kita. Karena selagi kita hidup, hendaklah hidup kita memuliakan Tuhan. Hendaklah kita senantiasa memuji dan memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya yang menjadi tujuan hidupnya ialah memuliakan Allah. Menjadi seperti Yesus, berpikir seperti Yesus, dan bertindak seperti Yesus. Amin. Mari kita belajar. Semasa ada kesempatan, jangan pernah tinggalkan ibadah. Datang memuji dan menyembah Dia. Kalau kita mengasihi Dia, kita sungguh-sungguh memberikan waktu dan hidup kita hanya kepada Tuhan. Saya minta tim present worship sama-sama kita akan naikkan pujian. Yang pertama ya, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Bukti darah Tuhan pelihara, karena kasih Mudah-mudahan semua akan bisa hadir berdiri Tuhan selalu sama-sama. Haleluya. Allah yang kita sembah, Allah yang Bapak Ibu tinggikan dan muliakan, Dia selalu mengasihi hati jiwa kita. Dia Allah yang tidak bisa menyangkal keilahiannya. Dia Allah yang selalu mengasihi kita apapun situasi kita. Yang sering menyangkal keberadaan daripada Tuhan itu Yesus Kristus.
adalah diri kita. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai dalih, hingga kita diciptakan ada tujuan yang mulia daripada Tuhan. Tuhan rindu agar kita senantiasa memuliakan diri. Kalau kita masih diberi waktu dan kesempatan, mari muliakan Tuhan dengan segenap hidup. Amin. Datang beribadah, sujud di altarnya, ikut doa penyembahan, ikut doa ibadah. Kita tahu kalau kita datang rajin beribadah ke gereja, mungkin perkataan kita kan, Tuhan tidak mendapat keuntungan apa-apa. Ya benar. Kalau kita tidak rajin beribadah, Tuhan tidak mendapat untung apa-apa, tetapi kita yang mendapat berkat yang luar biasa. Karena kita perlu Tuhan di dalam hidup kita. Karena kalau kita tanpa Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Datanglah kepada Dia. Mari kita berdoa pada pagi hari ini. Bapa di surga, kebenaran firman-Mu sudah kami dengar pagi hari ini. Inilah kami Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau menciptakan kami segambar serupa dengan Engkau. Ada maksud mulia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami lebih lanjut melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan di tahun 2025 Tuhan. Kami menyerahkan kembali cita-cita kerinduan kami, tujuan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami rindukan kiranya Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Kau buat berhasil cita-cita daripada umat-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan di atas cita-cita kami punya tanggung jawab Tuhan untuk memuliakan Engkau, untuk berbuat baik Tuhan, untuk mengasihi sesama Tuhan, dan bahkan untuk bekerja Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk haleluya menggenapi tujuan daripada penciptaan-Mu adalah untuk memuliakan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biarlah firman yang sudah kami dengar boleh mengingatkan kami agar kami tidak menyia-nyiakan waktu dan kami tidak menyia-nyiakan ibadah dan kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dan bahkan Tuhan mengerjakan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami karena selama ini sampai seminggu yang lalu Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap persembahan, setiap perpuluhan daripada yang dikembalikan milik-Mu Tuhan. Kau berkati lipat kali ganda. Setiap usaha pekerjaan daripada jemaat-Mu juga Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua yang mendengar mendapat berkat dan anugerah yang daripada Engkau. Yang percaya semua katakan amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita serahkan waktunya untuk memimpin pujian. Baik, haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati secara rohani, amin. Dan kini saatnya kita akan mengembalikan berkat Tuhan lewat persembahan-persembahan kita di pagi hari. Dan sambil kantong persembahan dijalankan tadi, kita naikkan pujian berikutnya. Masuk hadirat dengan hati yang bersyukur. Kita beri dengan penuh syukur, amin. Thank
saudara-saudari, kita percaya Tuhan akan membalas dan berlipat kali ganda. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita akan menyaksikan tayangan Newsweek untuk mengetahui apa saja kegiatan selama sepekan ke depan. Silakan. Baik, demikian tayangan Newsweek pada hari ini, dan saya akan menambahkan sedikit ya beberapa poin-poin penting. Pertama, ulang tahun pribadi pada tanggal 30 Januari. Yes, 30 Januari ada yang berulang tahun yang ke-40 tahun, 48. Silakan musik, siapa yang ulang tahun? Yang berulang tahun adalah Ibu Hermina Eka. Selamat ulang tahun, kita panggil Mbak Rina ya. Happy birthday Mbak Rina. God bless you. Dan ulang tahun pernikahan dalam catatan pengurus tidak ada, tapi kalau ada yang belum tercatat barangkali yang berulang tahun pernikahan sepekan ke depan. Tadi ya, everyday anniversary di catatan Pak Limana. Kemudian info tambahan ibadah raya minggu depan tanggal 2 Februari disertai dengan perjamuan kudus ya Pak ya di tempat ini ya, tetap di ruangan ini Infinity 8 Bali jam 8.30 pagi. Dan satu hal penting lagi mengingatkan pada seluruh sidang jemaat bahwa pendaftaran pupuk Bali MPUK, pendaftaran MPUK Makam Mungkur yang sebesar 50.000 per orang. Jadi kalau ada 4 orang dalam satu keluarga berarti kali 4 ya. Agar bagi yang belum membayar silakan kontak dengan Pak Anton. Pak Anton. Oh itu dia. Ya. Oke. Baik, silakan kontak pada Pak Anton. Dan saya rasa itu aja informasi tambahan yang saya bacakan untuk menekankan yang sudah kita baca di Newsweek tadi. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita di hari Minggu yang indah ini.
Baik Bapak Ibu sudah jemaat, mari kita bangkit berdiri dong. Kita berikan apresiasi kepada semua yang sudah melayani di hari Minggu ini. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati dan kiranya saudara-saudara juga menikmati berkat lewat pelayanan kami. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Saya silakan kepada hambanya. Bertahun-tahun kita sama-sama kita berdoa bersama-sama, kita akan naikkan pujian kita ke punya Tuhan. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, dan tiba saatnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mengucap syukur karena Engkau baik Tuhan. Karena Engkau Allah yang senantiasa baik bersama kami. Bapa, di depan kami ada saudara kami Rina yang berulang tahun Tuhan di tanggal 30 dengan pertambahan usia, kiranya Tuhan Kau berkati ibu dan anak ini Tuhan, senantiasa diberikan kesehatan, pengurapan yang daripada Engkau Tuhan, roh yang pendudukan yang daripada Engkau senantiasa Tuhan, dimanapun mereka ada Tuhan, dalam nama-Mu saja ditinggikan Tuhan. Haleluya, setiap pekerjaannya juga Tuhan Kau buat berhasil, pendidikan anaknya juga Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada juga senantiasa haleluya menyenangkan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau timpakan pada hamba-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Bapa, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, saudara-saudari kami yang mengalami bencana saat ini juga Tuhan. Biarlah pertobatan yang daripada Engkau terjadi Tuhan. Haleluya, kasih-Mu nyata dan Kau nyatakan di tengah-tengah haleluya saudara-saudari kami yang mengalami bencana juga Tuhan. Kau berikan penghiburan, kekuatan mereka yang kehilangan saudara sanak familinya juga Tuhan. Engkau tolong mereka di mana Engkau telah melawat kami tempat ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu, Pak Presiden, Wakil Presiden. Biarlah Kau berikan hikmat, tuntunan, kekuatan yang daripada Engkau. Gubernur Bali, Bupati juga, Camat, Lurah, Klien Banjar, Klien Adat juga. Tuhan Kau berkati mereka sejauh mereka tidak melanggar kebenaran firman-Mu. Biarlah mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dapat melayani kita semua. Hotel Infinity kami serahkan dalam tangan-Mu. Pemiliknya, ownernya Pak Gun sama Bu Merlin tetap kami serahkan dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati usaha pendidikan anak-anaknya juga Tuhan Kau berkati. Bapa, di tengah-tengah kami ada saudari kami yang baru pertama beribadah bersama kami. Kiranya Tuhan Kau lawati saudara kami ini Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan dalam hidupnya, yang menjadi tantangan juga Tuhan, Engkaulah jawaban dari setiap pergumulan dari hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati kemanapun mereka ada. Kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami ke depan ke dalam tangan Tuhan.
mereka yang bekerja di Bali, bekerja di luar, juga Tuhan Kau berikan kekuatan pertolongan yang daripadamu, agar kami diberikan kemampuan Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami ada, untuk memuliakan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan dimanapun kami ada. Biarlah terang-Mu bercahaya dalam setiap perbuatan-perbuatan kami. Haleluya. Demikian juga biarlah nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Mereka yang tidak hadir bersama kami, mereka dalam kelemahan tubuh, Mbak Elina juga Tuhan, kesembuhan yang daripada Engkau terjadi Tuhan. Dan bahkan pemulihan oleh kuasa bilu-bilu-Mu terjadi. Oma Dolpina juga Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan yang daripada Engkau terjadi. Tio juga Tuhan, Engkau lawati, Kau berkati, Kau ampuni segala dosa kesalahan orang tuanya, anak-anaknya juga Tuhan Kau berkati, pekerjaannya juga Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang, persekutuan dengan anaknya yang tunggal, melimpahi kita semua. Saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Terima kasih buat Bapak Ibu semua.